Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Radu Rizky dengan NIM 230501053 dari program studi ilmu komunikasi. Pada video presentasi ini, saya akan memaparkan tugas rencana bisnis untuk mata kuliah Kewirausahaan, Media, dan Digital dengan judul Teman Ngopi Pekanbaru, sebuah akun kreator konten review coffee shop yang berbasis user generated content atau UGC. Baik, masuk ke bagian pertama yaitu nama dan jenis usaha. Teman Ngopi Pekanbaru adalah brand media kreatif digital dalam bentuk akun kreator konten yang berjalan di platform TikTok sebagai platform utama dan Instagram Reels sebagai platform pendukung. Usaha ini bergerak di industri media dan digital dengan peran sebagai coffee shop reviewer berbasis UGC. Core value yang saya usung adalah memberikan rekomendasi dan ulasan suasana, menu, serta fasilitas coffee shop di kota Pekanbaru secara autentik, estetik, dan relevan dengan gaya hidup generasi muda. Cakupan wilayahnya sendiri difokuskan di kota Pekanbaru. Selanjutnya latar belakang dan masalah yang diangkat. Perilaku pencarian informasi digital khususnya pada generasi Z dan milenial muda sudah bergeser. Kalau dulu orang mencari tempat lewat Google Maps atau iklan berbayar, sekarang mereka lebih memilih video visual dari pengalaman nyata di media sosial. Ada 3 masalah utama yang melatar belakangi ide bisnis ini. Pertama, krisis kepercayaan terhadap iklan, karena banyak ulasan di internet terkesan settingan atau promosi berbayar yang melebih-lebihkan realita. Kedua, coffee shop lokal yang baru dan estetik di Pekanbaru sering kesulitan mendapatkan exposure yang kredibel. Dan ketiga, audiens sebenarnya lebih percaya pada urusan jujur dari sesama konsumen karena terasa lebih dekat, real, dan objektif. Bagian ketiga, target pasar dan segmentasi audiens. Secara demografis, target saya adalah generasi Z dan milenial muda usia 18 tahun sampai dengan 27 tahun yang tinggal, kuliah, atau bekerja di Pekanbaru. Secara psikografis, targetnya adalah orang-orang yang suka nongkrong atau cafe hopping, suka mencari tempat estetik untuk konten media sosial, dan menyukai suasana cafe yang cozy. Sedangkan secara perilaku target audiensnya adalah pengguna aktif TikTok dan Instagram harian yang biasa mengandalkan media sosial sebagai referensi sebelum mendatangi tempat baru. Masuk ke bagian keempat, yaitu model bisnis menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Value proposition-nya adalah review coffee shop yang jujur, cepat, dan dikemas dalam video pendek yang estetik dan interaktif. Customer segment-nya ada 2, generasi Z pencinta kopi di Pekanbaru dan pemilik coffee shop lokal yang butuh exposure. Key activities meliputi riset tren, kunjungan lapangan, produksi video, hingga manajemen komunitas. Key partners adalah pemilik coffee shop dan sesama kreator konten di niche F&B. Channel utamanya TikTok dengan Instagram Reels sebagai media pendukung dan arsip portofolio. Untuk revenue streams, saya menerapkan skema bertahap, mulai dari barter menu atau voucher, lalu berkembang ke paid promote per konten, hingga akhirnya paid partnership yang lebih komprehensif. Bagian kelima, strategi pemasaran digital. Ada 4 taktik yang saya jalankan. Pertama, konsistensi jadwal tayang, yaitu menggugah konten 3-4 kali seminggu agar retensi audiens dan sinyal algoritma TikTok tetap terjaga. Kedua, signature branding, lewat intro khas di 3 detik pertama dan sistem rating penilaian sendiri yang mudah diingat. Ketiga, optimalisasi tag lokal dengan hashtag seperti hashtag Pekanbaru Coffee dan hashtag kuliner Pekanbaru untuk memperluas jangkauan. Dan keempat, komunikasi interaktif, yaitu aktif membangun hubungan 2 arah di kolom komentar agar audiens merasa punya ketertarikan dengan komunitas atau dengan akun kita sendiri. Selanjutnya,
sumber pendapatan dan proyeksi keuangan sederhana. Karena masih berstatus kreator pemula, monetisasi dibangun bertahap dalam 3 fase. Fase pertama, di bulan 1-3 fokusnya membangun portofolio lewat model non-tunai atau barter, seperti menu gratis dari kafe. Fase kedua, bulan 3-bulan 6, mulai kombinasi barter dan fee kecil sekitar 100.000 sampai dengan 300.000 rupiah per konten. Seiring audiens yang mulai stabil, fase ketiga, setelah pertumbuhan stabil, saya membuka program paid partnership dengan red card dari 300.000 sampai dengan 500.000, atau bahkan kontrak bulanan sebagai brand ambassador lokal. Terakhir, bagian ketujuh, peran media digital dalam menjalankan usaha. Di sini TikTok tidak hanya berfungsi sebagai media promosi tambahan, tapi menjadi infrastruktur operasional utama dari seluruh usaha ini. Untuk riset dan pengembangan, saya memantau tren audio, gaya editing, dan kafe yang sedang viral langsung dari tab pencarian media sosial. Untuk produksi dan distribusi, semua konten dikerjakan lewat gawai dan langsung disebarkan ke ribuan audiens tanpa batasan fisik. Dan untuk negosiasi serta komunikasi, mulai dari pitching kerja sampai kesepakatan dengan pemilik kafe, semuanya dilakukan lewat DM atau email. Dengan begitu, teman ngopi Pekanbaru menjadi model bisnis modern yang agile, sepenuhnya berjalan secara digital tanpa memerlukan toko fisik maupun modal besar. Demikian pemaparan rencana bisnis teman ngopi Pekanbaru yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi gambaran bagaimana media digital dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang nyata bagi mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.